Sebagaimana kita tahu ya, sebagian besar wilayah di Indonesia ini kayaknya 80-90%-nya itu masih belum tercakup dalam RDTR. Sehingga untuk pengajuan persyaratan dasar tata ruang untuk badan usaha, meskipun itu skala usahanya adalah mikro, kecil, atau menengah, sudah tidak bisa lagi terbit secara otomatis. Semuanya akan melalui proses verifikasi dan penilaian oleh Dinas Tata Ruang, Kantor Pertanahan, dan juga oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oh ya, MV Planners, sebagai informasi saja ya, skema proses verifikasi ini perkiraan baru mulai efektif itu sejak awal Januari di tahun 2026 ini. Sebelumnya memang di OSS itu sempat mengalami stagnasi proses, yaitu saat awal-awal diintegrasikannya PP 28 tahun 2025 ini di OSS, yaitu antara periode awal November hingga akhir Desember 2025. Jadi hampir selama 2 bulan tersebut banyak sekali pelaku usaha yang mengeluhkan pengajuan PKKPR-nya selalu tertolak oleh sistem ataupun mengalami mandek, yaitu tidak adanya perubahan status verifikasi di akun OSS. Sekarang kita sedikit bersyukurlah karena setidaknya untuk saat ini tuh pengajuan PKKPR di daerah yang belum ada RDTR sudah bisa diproses melalui skema verifikasi dan penilaian PKKPR yang tentunya membutuhkan waktu tunggu dan juga tentunya ada biaya PNBP yang harus dibayarkan ke negara serta biaya-biaya lain yang perlu kita keluarkan dalam proses tersebut. Namun demikian hingga saat ini masih juga banyak pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses ini, terutama dalam masa tunggu verifikasi KKPR yang terkadang masih lama proses verifikasinya. Entah itu karena kendala di server OSS-nya ataupun masalah teknis di petugas verifikator yang ada di instansi Dinas Tata Ruang. Jadi di sini sekaligus saya ingin memberikan saran nih pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM dan juga Kementerian ATR BPN agar dapat memperbaiki berbagai kendala dalam proses verifikasi PKKPR di OSS ini sehingga proses penilaian PKKPR itu dapat dilakukan lebih cepat dan juga tidak membingungkan pelaku usaha. Kemudian dari sisi server OSS juga perlu dilakukan pembenahan ya karena masih sering sekali terjadi gangguan server. Jadi saya kira hal ini sangat penting ya karena itu dapat memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi. Tidak hanya bagi skala usaha besar tapi juga bagi pelaku usaha UMKM yang kita tahu ya merupakan pendorong utama perekonomian di Indonesia. Oh ya, saya juga sering melihat nih ada banyak sekali iklan ataupun jasa konsultan perizinan yang mempromosikan PKKPR terbit otomatis tanpa melalui proses verifikasi dan penilaian. Nah, terkait ini nih saya ingin menyarankan kepada MV Planners agar sebaiknya proses ini dihindari, terutama bagi yang pengajuan berbadan usaha. Mengapa? Karena ini bisa saja nantinya berdampak pada legalitas usahanya. Saya seringkali menemukan pelaku usaha yang pernah memakai jasa nembak PKKPR. Ini akhirnya harus mengulangi lagi proses pengajuan PKKPR-nya karena ketika itu dilakukan pengecekan di Dinas Tata Ruang, pengajuannya tersebut tidak ditemukan dalam sistem OSS ataupun di sistem Gistaru. Jadi sekali lagi saya sarankan pilihlah jalur yang aman meskipun ya itu akan memakan waktu.